banyak gak sih sebenarnya orang yang meng-underestimate lu nama belakang lu Joyo Hadi Kusumo. Posisi saya itu jangan munak lah kita, pastilah aku diuntungkan dari segi nama, pastilah aku diuntungkan dari segi the have and the have not. Apalagi lu nggak punya secara tabungan, secara finansial lu nggak cukup. Jangan lu sekali-sekali masuk ke politik hanya karena lu punya idealisme. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti korupsi. This is On The Track. Are you on the track? Hari ini kita bareng dengan perempuan serba bisa. Perempuan Wonder Woman, titelnya 3. Oh, 3 ya? 3, artis, aktivis, politisi, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, Empok Sarah. Harus dipanggilnya Empok ya sekarang ya. Kalau di sini kayaknya Iya kan? Karena maju dari Tangsel aja. Dan kebetulan kita lagi di Tangsel juga. Dan kebetulan kita lagi di Tangsel, makanya harus manggilnya Empok Sarah. Aneh Selamat gak sih? datang di Tangsel. Oh, terima kasih atas Padahal yang jamuannya. situ yang tinggal di Tangsel. Aneh gak sih dipanggil Empok? Enggak juga. Maksud Ya, sih? kita kan istilahnya sebagai bineka tunggal ika. Cie. Gitu kan kita sesuaikan. Kalau kita lagi di Manado jadinya apa, kalau Oke. kita di Jawa jadinya Mbak gitu kan. Berarti Asal selama jangan kita ngobrol tante. kita panggilnya Empok ya? Empok, Oke. asal jangan tante. Oh iya. Gue pokoknya terserah lu mau manggil gue, mau ibu, mau mbak, mau mpok gitu kan. Asal jangan tante. Empok Oke, aja tapi berarti. gue selalu starstruck loh. Kalau Iya. ketemu dia ini udah 2 kali ya kita ketemu, tapi gue tuh selalu starstruck. Gue ngeliat gila nih perempuan bisa banyak banget profesinya. Lu juga lumayan. Artis, aktivis, politisi. Mana profesi yang paling nggak lo suka? Bukan yang paling disuka. paling Dari nggak yang lo 3 suka. itu ya. Di antara 3 itu. Kalau kan lebih sebenarnya. Oh, lu pasti banyak ternyata. Oh banyak. Enggak, jangan lupa istri, ibu. Oh, iya, iya. Kan peran-peran Betul, itu juga. betul. Sorry, tadi aktris, aktivis, Politisi. politisi. Mana yang paling nggak lo suka? Politisi. Tapi kan lo sekarang lagi di dunia politik. Iya, itu karena panggilan Tuhan. Kalau udah panggilan Tuhan kan kita bagian kita hanya untuk nurut gitu. Oh. Tapi boleh lah kalau lo kan udah sering ngobrol nih. Jadi bahasa Empok Sarah. Enggak Kalau- apa, Mbak juga enggak apa-apa salah. kali. Ntar gua Kan kasih gue udah ini. bilang Oh, iya, mau iya, iya. Mbak, Kalau mau salah ntar gue kasih ini drinking nih. game ya? Oh, Ini jangan. drinking. Enggak, Empok. Jadi sebenarnya pertama kali gue tuh ngeliat lo tuh waktu gue kuliah dulu di UPH. Gue inget banget lo sempet jadi pembicara ya, Empok ya. Oh, Early wow, 2010-an. Itu Iya. long Iya. time ago. Soal perempuan dan anak. Jadi Itu TPPO waktu itu. TPPO ya. Jadi sebenarnya kalau buat orang-orang yang nggak tahu, sebenarnya Empok Sarah ini ngomongin isu-isu TPPO perempuan dan anak tuh udah jauh-jauh dari dulu. Karena kan biasanya orang-orang nih ngomongin ini untuk sekedar jualan aja. Gue gitu pikir loh. baru-baru aja loh mbak. Lo ngomongin ini gue enggak ya? Ternyata ngomong udah di lama UPH. ya. Lampau ya? UPH tuh sebelum gue jadi anggota DPR bahkan Betul. kalau nggak salah. Iya. Heeh, karena memang waktu itu kan aku udah mulai gerakan anti perdagangan orang itu udah dari tahun 2009. Jadi kita mulai roadshow itu dari 2012, 2013 gitu. Lo punya yayasan ya mbak ya? Ya, dari 2012. Jadi aku awalnya gabung di yayasannya nyokap. Oke. Yang memang bergerak untuk community development gitu kan, perempuan, anak segala macam. Tapi sejak 2012 akhirnya karena memang mau fokusnya itu anti TPPO, akhirnya mendirikan sendiri. Oh gitu, apa nama yayasannya mbak? Parinama Astaparta. Apa itu artinya? Namanya Itu ini banget ya? Iya, Sanskerta Sanskerta banget ya? Ya, itu Terus? Sanskerta. Parinama itu artinya perubahan, menjadi astanya itu harapan. Jadi transformation into hope, karena kita percaya bahwa setiap korban yang berhasil menyelamatkan diri atau diselamatkan, jika diberikan waktu yang secukupnya, tempat yang aman dan kasih sayang, maka mereka pun juga bisa menjadi harapan bagi orang-orang di sekitar mereka. Tapi Empok, berarti tahun 2012 tuh lu masih umur 25-26 ya kali ya Empok ya? Mudah banget. Jadi gue 26. Iya. Karena gue maju 2013 itu 27 dan sumpah jabatan sebagai anggota DPR 28 tahun. Jadi sebenarnya lo ya concern soal isu itu memang lo gak kebayang lo kedepannya akan seperti sekarang ini gitu Empok? Ya jauh. Kalau misalkan ditanya bahkan di tahun 2012 gue mau maju sebagai anggota DPR atau enggak, gue pasti bakal jawabannya ogah.
Nggak mau Gitu. waktu itu. No. Karena gue lihat, gue inget banget 2012 cara Mpok Sarah ngomongin TPPO perempuan dan anak sama sekarang itu nggak ada perbedaan, masih sangat berapi-api, Betul. emosional gitu ya. Iya. Itu yang gue lihat gitu loh. Harus dong, ya kan itu passion soalnya gitu. Jadi nggak tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi dari di mana gue lagi ngomong, Iya. tapi apa yang diomongin gitu kan. Dimanapun lo berada selalu ada itu loh isu itu. Tapi itu it means something to you ya Yes, kayaknya yes. ya. Jadi itu benar-benar 2009 when I first heard that itu kayak wake up call gitu loh. Jadi benar-benar panggilan dari Tuhan gitu. Oh gitu. Jadi masuk ke politik itu bukan karena istilahnya panggilan untuk masuk. Jadi masuk ke politik itu seringkali kan ditanya kenapa kok mau masuk ke politik padahal backgroundnya kan acting Yes. gitu kan. Tapi justru masuk ke politik itu karena bagian keduanya aktivis itu sebagai aktivis anti perdagangan orang. Oke. Itu adalah alasan yang buat aku masuk ke politik karena istilahnya my brother put it this way gitu. Dia bilang, "Sar, lu kalau misalkan sebagai aktivis, sebagai punya yayasan segala macam, lu hanya bisa menggonggong dari luar. Iya, betul. Tapi kalau lo mau bawa perubahan, apalagi di skala nasional, lo harus masuk ke dalam sistem." Oke, jadi you have to go inside the system and you make a change ya. That's right. Tapi lu masuk ke politik itu kalau misalnya lu bilang tadi kan lu sempat bilang kalau gue sebenarnya kalau misalnya disuruh milih gue nggak mau masuk politik. Dan itu kan dia tadi juga ditanya mana yang paling nggak disukai ya politisi gitu. Tapi gue pikir pada saat lu masuk ke politik di tahun 2012 itu karena nama belakang lo Joyo Hadikusumo. Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya ya? Orang tuanya kaget kalau tiba-tiba waktu itu aku daftar sebagai caleg gitu. Oh, nggak kan. ngomong? Enggak. Sama sekali? Nggak Jadi minta aku izin juga? pokoknya aku cuman daftar dan orang tuanya, "Hah? What lu daftar?" Tapi gini, sorry. Ini menurut observasi objektif gue ya. Gue mengobservasi yang kita bilang so-called dinasti politik ini. Katakanlah ada beberapa orang. Gue mengobservasi Mbak Sarah ini salah satu orang yang masuk ke sini tuh memang ada sebuah narasi ide yang dibawa. Sorry ya gitu. Nah, gue pengen nanya sebenarnya sama Mpok Sarah. Sebenarnya seberapa penting sih seorang politisi itu masuk ke ranah politik dengan sebuah ide dan narasi? Karena sekarang ini kayaknya diskursus soal itu agak minim ya. Orang masuk politik cuma sekedar ya untuk Enggak, karena gini. Nah, itu menarik karena aku masih ingat pertama kali ketemu sama Samara. Iya. Itu di Amerika dan membahas ya pokoknya tentang politik, perempuan dan segala macam. Dan dia sempat nanya gitu, kenapa kok kalau misalkan para caleg ini jauh sebelum bahkan PSI ada gitu. Ini masih jauh sebelum itu. Kenapa kalau misalkan politisi maju sebagai caleg di pileg itu jarang menyampaikan isu-isu yang berat, maksudnya isu-isu yang sebenarnya itu menyentuh kita semua. Yang for me misalnya is anti human trafficking, isu tentang KDRT dan seterusnya. Tapi aku ngejelasin memang realitanya dan ini jadi politik ini tuh aku sangat bersyukur karena jadi ajang pembelajaran banget. Ini dari tadi bolak-balik gue whatever lah ya semuanya yang penting ngikutin. Ini kita gado-gado. yang penting empok. Yang penting empok, kita nggak salah. Siap, Lo pakai lo, gue, pokoknya aku, asal it's jangan okay. tante itu aja. Itu bener-bener pembelajaran yang luar biasa karena jadi pertama kali, jadi sekali dua kali waktu maju sebagai caleg itu yang pertama kali aku bawa tentang TPPO. Dan kelihatan banget itu orang nggak paham, mudeng, bener-bener itu cuman over their heads gitu loh. Maksudnya bener-bener nggak masuk ke dalam kesadaran alam pikiran mereka gitu. Jadi pas maksudnya lo pidato, oke, mereka shock tapi istilahnya terus hubungannya sama gue apa gitu kan. Yang I try untuk explain gitu kan, pastinya kita sebagai aktivis ya itu udah biasa kita mencoba untuk menyampaikan. Tapi realitanya bahwa mayoritas di Indonesia, terutama mereka yang biasanya hadir di kampanye-kampanye, di sosialisasi, adalah mereka yang masih pertanyaannya adalah how are you going to help me put food on the table? Yes. Bagaimana lo akan membantu gue untuk provide keluarga gue? Jadi masih soal sandang pangan papan. Nah itu yang aku sampaikan. Apa yang bisa lo kasih kita untuk makan gitu. Kita suka nggak suka. Permasalahan di Indonesia ini jadi kalau dikatakan hanya orang yang di garis kemiskinan aja yang peduli soal hal itu nggak benar.
karena yang hampir miskin itu adalah half of the population gitu loh. Jadi 50% bahkan lebih pasti yang lower middle class pasti masih akan menanyakan ini stabilitas kehidupan bagaimana, bagaimana lu akan menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana kita dapat izin usaha, kredit usaha, gitu kan. Kok lama-kelamaan memang diskursusnya untungnya diskursusnya mulai lebih intelektual lah. Tetapi kalau di zaman 2013-2014 yang social media tuh belum ini banget gitu kan, itu masih diskursus. Dan bahkan pasti kalau saya keliling juga di dapil saya yang lama, Sragen Karanganyar Wonogiri, bukan menyampaikan mereka bodoh, tidak. Tetapi memang mereka masih pemikirannya adalah yaitu gitu, karena kebanyakan dari mereka petani kan gitu kan, mayoritas petani dan buruh. Yang dimana income itu is unstable gitu. Dan kalau misalkan buruh, banyak dari mereka yang tidak memenuhi kebutuhan yang istilahnya ya paling minimal gitu kan, upah minimal pasti yang dibicarakan. Nah jadi jadi kalau misalkan ditanya balik lagi ke pertanyaan penting atau tidak narasi atau ide, penting, of course. Orang istilahnya jangan sampai kita tuh masuk ke politik hanya untuk mencari jabatan. Job seeker. Yes. Job seeker. Oke, and this is the point. Karena banyak sekali ya, ini buat semua ya. Banyak sekali politisi, kenapa mereka akhirnya apakah itu jadi koruptor, apakah itu nggak konsisten, dan kok kayaknya gampang banget pindah ke A, pindah ke B, terus pindah lagi ke C segala macam. Terus kayak dibilang kutu loncatan gitu kan, dari satu partai ke partai lain dan seterusnya, karena mereka tidak their end game itu bukan soal isu atau narasi, bukan soal sebuah ideologi, tapi how to make tapi them bagaimana wealthy. mereka bisa not all ya, ini atau I have to make clear bahwa ini sedikit mengeneralisir, bahwa bagi mereka yang masuk ke politik itu melihat bahwa politik adalah istilahnya kayak field, sebuah bidang di mana mereka bisa naik jabatan, ya kan? Misalnya ada kayak gitu tuh. Oh, jadi anggota DPRD dulu tingkat kabupaten, naik ke provinsi, naik lagi ke DPR RI, mudah-mudahan nanti diusung jadi bupati, terus habis itu gubernur. Ujung-ujungnya jadi apa gitu kan? Itu karena mereka melihat itu adalah bidang di mana mereka bekerja. Bukan melihat politik sebagai tempat atau wadah di mana kita melayani dan mengabdi untuk masyarakat. Tapi sama misalnya dengan mereka yang jadi guru, bukan karena mereka mau jadi guru, tapi karena mereka mau jadi PNS. Oh iya ya, banyak itu terjadi di kota-kota besar, benar. Beda. That's exactly what happens. Bukan hanya kota besar, kita juga tahu itu sampai bapak ibunya sampai jual sawahnya segala macam demi yang dapat sertifikat guru untuk jadi PNS gitu loh. Tapi di dunia politik yang dari tadi kan Mbak Sarah udah bilang ya, narasi politik itu penting untuk seorang politisi. Tapi buat lo perempuan Mpok Sarah jadi politisi di tengah kubangan ataupun di tengah gerombolan di tengah gerombolan pria-pria yang culas, yang keras, kubangan yang mana gitu. Itu berat gak sih jadi politisi perempuan gitu? Oke, jadi di satu sisi gini, apakah gender itu menjadi dari sisi istilahnya, jadi sorry nih, ini agak kompleks ya. Kalau secara budaya dan secara sistem kita itu memang sangat menjadi tantangan besar lah untuk seorang perempuan. Tetapi apakah istilahnya di dalam pikiran laki-laki langsung karena dia perempuan? Enggak, pasti enggak ada kepikiran karena dia perempuan, itu enggak. Karena pasti mereka melihatnya dari segi pragmatisnya gitu kan, dia ini tokoh atau bukan, bisa bawa gerbong atau enggak, ya kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi kalau dari segi itu sebenarnya sama aja, mau itu laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau misalkan dari segi entry point-nya itu pasti beda. Dan I have to say, posisi saya itu jangan munak lah kita, pastilah aku diuntungkan dari segi nama.
Pastilah aku diuntungkan dari segi the have and the have not, ya kan? Karena gini, dan ini seringkali misalnya Pak Prabowo and my dad, Pak Hasyim juga menyampaikan, kalau mau masuk ke politik, lu mateng dulu, mantap dulu gitu. Kalau misalkan lu datang dari keluarga yang memang istilahnya secara finansial udah mapan, oke, no problem. Tapi kalau misalkan lu nggak dari keluarga itu, apalagi lu nggak punya secara tabungan, secara finansial lu nggak cukup. Jangan lu sekali-sekali masuk ke politik hanya karena lu punya idealisme. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti korupsi. Bukan berarti istilahnya dia nggak punya pendirian, tapi nggak akan terlalu kuat. Karena goalsnya karena kan akhirnya takutnya oke, biasa aja dia. Enggak, saya pokoknya anti korupsi. Ya kan? Oke, dia nggak korupsi. Tapi apakah dia bisa bertahan dengan yang namanya resikonya? Oke, karena resikonya apa? Resikonya lo nggak jadi. Dan harus bayangkan, bayar, ya kan? lo udah Kalau ngeluarin modal. segalanya, lo udah bener-bener sampai ngejual segala macam harta, kekayaan segala macam untuk dapetin jabatan. Kalau lo cuman masih mending kalau dapet. Kalau lo nggak dapet, then how? Then what? Gue masih istilahnya gue dididiknya kayak gini, lo harus kalau melayani lo harus dari kelebihan lo, bukan dari kekurangan lo. Kan banyak yang bilang oh nggak apa-apa dengan apapun, ya udah ambil ya ngasihnya dari segitu. Tapi jangan istilahnya bilangnya bahwa lo punyanya misalnya nih lo punya 10.000, tapi terus habis itu lo belum keluarinnya itu sampai 100.000. Terus habis itu lo minjem dari sini, dari situ, dari sini, dari situ. Itulah yang terjadi di mana akhirnya banyak orang yang korupsi karena kesulitan untuk memberikan balik uangnya. Tapi menyambung soal tadi Mbak Sarah ngomongin soal ya privilege Mbak Sarah lah. Nggak bisa kita lepaskan. Tapi and I never hide that. Iya, dan lu nggak pernah gue tutup-tutupin. Bahkan lu menyampaikan soal itulah apa narasi added value gitu yang lu sering lu bilang yang gue perhatikan. Tapi gue ngelihat malah sebenarnya partainya Mpok Sarah yang bernaung sekarang Gerindra itu tuh sejak 2014 itu tuh selalu memberikan medan pertempuran yang malah sebenarnya bukan is not easy place gitu. Gue selalu emang ditaruhnya pokoknya selalu kayak dapil neraka. Jakarta Utara. Dan maksudnya kayak nggak punya warna yang jelas, ini emang bener-bener disuruh perang aja gitu. Iya. Jadi lo maju aja lah dengan logistik yang lo punya di medan yang ini. Kalau Mpok Sarah emang udah nargetin mau jadi wali sekarang, harusnya kan namanya 2019 dari Tangsel aja majunya. Tapi kemarin enggak. Emang karena gue nggak, karena balik lagi. Gue bukan tipe yang melihat bahwa politik itu adalah bidang di mana gue mencari nafkah. Okay, this is what I mean by looking at the field. Kalau misalkan, karena gini, dan beda kalau misalkan tadi gue bilang kutu loncatan, kalau saya orang kan kok nggak konsisten sih majunya di mana-mana gitu. Karena buat gue dididiknya adalah lu ditempatkan dimanapun, ditanam dimanapun, dipanggil dimanapun, lu harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi buat gue nggak masalah waktu itu bener, karena gue sebenarnya mintanya waktu itu sebenarnya di dapil yang lain lah. Oh bukan dapil yang kemarin, bukan dapil kakak lo ya? Karena gue nggak ada yang Sragen Karanganyar Wonogiri, gue nggak ada ikatan di sana, gue bukan putri daerah, gitu kan. Tapi pokoknya ya gue H-2 gue baru tahu kalau gue majunya di situ. Oh gitu. H-2 DP daftar pencalek ya caleg pokoknya DCS. Oh DCS. Daftar caleg sementara. H-2 gue baru tahu kalau gue majunya di situ. Oh gitu. Beda kalau misalkan orang lain kan udah langsung persiapan dari ini kayak ini untuk Tangsel aja. Gue nggak ada persiapan dari setahun yang lalu karena gue memang tidak mengajukan diri, tapi gue diajukan karena dilihat bahwa kader yang potensi untuk bisa menggalang suara gitu kan. Tapi kan dengan privilege yang Mbak Sarah punya, banyak gak sih sebenarnya orang yang meng-underestimate lu nama belakang lu Jayadi Kusumo gampang lah. Pokoknya kalau nama belakangnya besar pasti hidupnya tuh lancar gitu. Kan rata-rata semua orang mencapnya seperti itu. Ya itu bukan underestimate ya, tapi itu mungkin lebih ke apa ya? Nyinyir ya? Enggak. Sama suruh nama lo bukan Jayadi Kusumo belakangnya. Stereotype. Stereotype. Ya, jadi ada stereotype dari istilahnya punya
nama artinya punya privilege, artinya everything tuh udah langsung disajikan gitu. Kalau udah disajikan itu kan atau sudah disodorkan kan seolah-olah kayak gue memang menginginkan itu. Padahal balik lagi gue nggak minta, ngejar aja juga kagak. Gue waktu kemarin kan lagi persiapan untuk ngembangin aquaculture sampai di fitnah-fitnah soal lobster gitu kan. Halo, gitu loh. Ya kan gue gak ada Nanti kita pemikiran bahas untuk masuk lobster di sesi berikutnya. nggak usah dibahas juga. Pokoknya itu udah lengkap di Let's Talk with Sarah ya. Tapi pokoknya kalau misalkan untuk dikatakan bahwa gue karena ambisius atau kayak gitu, ya nggak ada gitu loh. Misalnya for me, gue dimanapun dan kapanpun gue memang dikasih tugas ya, kebetulan gue ngelihat bahwa ini memang adalah tugas dari Tuhan saat ini. This is On The Track. Are you on the track?